Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, senang banget akhirnya bisa hadir di Masjid Suciati Saliman, bertemu dengan cowok-cowok ganteng-ganteng. Insyaallah. Pada saum nggak? Oh, ini ada nasi di sini. Dan bisa ketemu besti, ukhti-ukhti calon bidadari surga. Kayaknya ya, insyaallah. Ya jangan kepedean dulu lah ya. Tapi insyaallah ya, calon bidadari surga. Senang banget terakhir ke Masjid Suciati tahun 2017 kayak. Setelah itu nggak pernah aku diundang lagi. Covid bos. Dan alhamdulillah hari ini bisa kumpul lagi dengan acara Tadabur Senja. Ini khas anak muda, anak-anak senja. Kau bisa menatapku tapi tak bisa menetap di hatiku. Jijik sih dengernya ya. Sedikit mual ya. Dan judulnya Merajut Cinta dalam Ridho. Ini kalau ridhonya ditambahinnya bagus ini. Jadi merajut cinta dalam ridhonya. Jadi, merajut cinta dalam ridhonya. Pertanyaan yang pertama di bulan Ramadan ini. Ramadan tamunya atau kita tamunya? Halo, assalamualaikum. Yang jadi tamu kitanya atau Ramadannya? Kita tamunya. Kamu udah tahu ya? Kok licik sih? Iya benar. Yang jadi tamu biasanya suka disebutnya Ramadannya. Makanya ada lagunya Opi kan gitu ya. Ramadan tiba. Yang jadi tamu itu kitanya. Maka kita diundang, di-invite sama Allah. Ada invitationnya, spesial. Buat siapa? Buat orang yang iman. Makanya ayat pertamanya, ayat tentang Ramadan itu panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat apa, ayat keberapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siap, Ibu? Berapa? Al-Baqarah 183. 50.000 rupiah buat ibu. Bukan dari saya bu, ini dari nih Pak Bu Erin, dari Mbak Atik, bukan dari saya. Sekarang siapa yang bisa baca Quran surat Al-Baqarah ayat 183? Angkat tangannya. Iya Mami. Masya Allah, 50.000 rupiah. Bukan dari saya bu, ini dari Ibu Erin. Nah, Insya Allah. Sekarang siapa yang bisa tahu artinya? Ya, bagus sekali, 50.000 rupiah. Oh belum ya? Coba. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Masya Allah, 50.000 rupiah. Masya Allah, luar biasa. Yang jadi tamu kitanya atau Ramadannya? Kita diundang, siapa yang undangnya?
Allah. Siapa yang diundang? Orang yang iman. Yang gak iman gak hai. Hai orang-orang yang beriman. Yang gak beriman gak hai, gak datang. Maka ada gak orang yang hidup di bulan Ramadan tapi gak puasa? Teman saya bertahun-tahun Ramadan gak pernah puasa, gak pernah sholat. Meskipun bulan Ramadan. Ya, ternyata Nasrani. Ada gak orang muslim yang di bulan Ramadan gak saum, gak sholat? Ada? Ada yang sholat tapi gak saum. Ada yang saum tapi gak sholat. Ada yang gak saum, ada yang gak sholat. Ada? Gak terpanggil, karena yang dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Diajak untuk apa? Merajut cinta dalam ridhonya. Kita nanya dong, yang diundang sebagai tamu, guys, kan tamu tuh guys. Ya Allah, apa suguhannya, apa hidangannya, seandainya aku menjadi tamumu. Apa kata Allah? Silakan datang di bulan Ramadan ini yang telah aku hidangkan untuk kalian semua. Apa ya Allah? 1, hamparan luasnya lautan ampunan. 2, aku limpahkan curahan hidayah. 3, aku lipat gandakan setiap amal solehnya. Maka ada yang berangkat dari Kulon Progo, ada yang berangkat dari Bantul maksudnya. Ada yang dari mana tadi? Kaliurang, ada yang dari Godean, dari manapun kita berangkat, pengorbanannya luar biasa. Setiap debu yang menempel akan menjadi pemberat timbangan di yaumil hisab. Setiap tetesan air hujannya, yang terkadang ketika orang motoran, pakai motor, hujan-hujanan, sengaja dia pengen hujan-hujanan, menyembunyikan tangisan di balik gerimis air hujan. Padahal lagi nangis, baru diputusin, alhamdulillah. Semoga yang pacaran diputusin sama Allah. Supaya pacarannya berkah. Katanya ada yang pacarannya pengen berkah, Ustadz, saya sahurnya bareng sama doi. Buka bareng, sholatnya bareng. Ya udah sekalian aja kita mandiin bareng tuh sholatin. Mati Ustadz katanya. Nggak ada pacaran sari, capek nggak sih ngejar dia yang nggak cinta sama kita? Capek. Siapa yang paling besar cintanya kepada kita? Tuh ngerti. Kang, Mas, Mbak, mau babi nggak? Ada daging babi nih, mau nggak? Nggak mau. Babi haram, tapi pacaran boleh. Gimana? Kok aku nggak ngerti? Setiap mau tiduran video call apa? Sleep call. Kamu jangan tidur dulu ya, aku pengen tidur lihat muka kamu. Iya, kangen. Iya, alhamdulillah ya. Tadi saum kita berkah sambil dengerin tausiah. Iya. Itu ustadznya nyuruh kita putus, gak apa-apa, jangan didengerin, itu mah ujian bagi hubungan kita. Astagfirullah. Udah sampai ketiduran, baby, manggilnya kan baby ya, maksudnya babi itu teh. Baby, muka kamu lucu banget, kayak masa depan aku. Masa depan kamu gimana? Iya, kamu tuh mirip kayak ibu dari anak-anak aku. Yang ngomongnya masih SD itu. Astagfirullah, masih jauh. Maka yang cinta sama kita Allah. Yang lebih besar cintanya sama kita Allah. Yang gak pernah meninggalkan kita Allah. Sesayang-sayangnya seorang istri sama suami ada khianatinya, ada nyakitinnya. Sesayang-sayangnya seorang suami sama istri ada nyebelinnya. Tanya aja para suami yang hadir di sini. Apakah benar-benar mencintai istrinya? Benar Ustadz, saya mencintai istrinya, tapi ada nyebelinnya. Sering Ustadz, pasti gitu. Maka yang paling perfect mencintai kita sepenuhnya siapa? Allah. Maka gak ada alasan kita gak jatuh cinta sama Allah. Gak ada alasan kita gak makin kemudian dekat sama Allah. Apa alasan kita gak mau dekat sama Allah? Sedangkan sama seseorang yang baru baik aja kita jadi baik, benar gak? Ada orang baik sama mbaknya. Mbak seneng gak? Halo, assalamualaikum.
Kenapa jadi stres gini? Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Allahumma, 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 aghnini bil ilmi, al-azimi, bil hilmi, wa akrimni, bit taqwa, wa jamilni, bil afiyah. Jadi yang pertama, besar cintanya sama kita. Allah, cinta Allah sama kita, tapi kadang cinta kita sama Allahnya nggak besar. Besar kemudian kasih sayang Allah sama hambanya, kita yang nggak sayang sama Allah. Maka sebenarnya alasan apa kamu nggak mau sayang sama Allah? Perlu berapa kali Ramadan untuk membuatmu sujud, bertekuk lutut di hadapan Allah untuk mengakui dosa-dosamu? Perlu kejadian apa dalam kehidupanmu sehingga kemudian membuatmu untuk kembali kepadaku, kata Allah. Aku jadikan kamu ada permasalahan keluarga, ekonomi, atau kita ditinggal dengan orang yang kita sayang. Ada seorang ibu kehilangan anaknya, ada seorang anak kehilangan orang tuanya. Dengan banyaknya kejadian seperti itu masih tidak membuatmu untuk bersujud kepadaku, kata Allah. Ku berikan kemudian peringatan lewat bencana alam, gunung Merapi meletus, tsunami, banjir, gempa. Mengapa engkau tidak mau bertekuk lutut di hadapanku, kata Allah. Perlu musibah seperti apa lagi yang tidak mengenakan untuk menimpa dirimu agar engkau bisa merajut cinta denganku. Cara pandang kita ternyata selama ini yang buruk sama Allah. Padahal Allah baik sama kita. Allah membuat kita terluka ternyata untuk kemudian, kata Allah, agar kamu merajut cinta kepadaku. Aku buat kemudian kamu gagal usaha. Ternyata biar apa, kata Allah? Biar engkau bergantung dan berharap kepadaku. Kenapa yang kita cari justru selain Allah? Kita harapkan seseorang, kita mengharapkan ekonomi, harta, kita mengharapkan popularitas, agak penting. Maka orang mulai sekarang, ayo di bulan Ramadan ini, yang kita jadi tamunya, datang brother and sister Villa. Ada kajian Handi Boni, di mana? Di Masjid Saliman, Suciati Saliman, gas. Mau hujan, gas. Ini kadang ada, Ustadz saya tadinya udah ada niat, Ustadz saya mau ke kajian, qadarullah hujan. Kenapa hujan yang membawa berkah jadi menghalangi untuk ibadah? Nggak bisa. Gas, berangkat. Setiap tetesan hujan akan menggugurkan dosa saya. Meskipun pakai Supra Bapak. 80 km per jam itu batok lampu lepas. Spion kadang wew. Repot. Helm kadang kacanya visornya menutup otomatis. Kena ini bolongan yang di jalan sini. Wah, hebat itu. Dah, jas hujan bolong made by Indomaret dan Alfamart. Kadang begitu dipakai sobek di sini. Sampai ke sini kebasahan, kedinginan, nggak apa-apa. Biar kasih sayang Allah yang menghangatkanmu. Karena kasih sayang yang kau harapkan tidak kunjung datang. Dah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, siap ya Allah hadir. Sini, ada apa ya Allah? Bulan yang mulia, setahun sekali spesial event. Bayang nggak ibu-ibu? Halo ibu-ibu, ada diskon gede-gedean, datang nggak? Ibu mah. Tadinya juga lagi belanja, pas mau belanja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kita sholat dulu. Tiba-tiba kedengeran di toko sebelah 80%. Langsung, ayo bismillah Belanja dulu baru sholat Rukhsah. Jadi rukhsah. Kalau ada diskon pasti semangat kita. Bayangin diskonnya langsung dari Allah. Apa diskonnya? Diskon ampunan. Yang punya dosa Allah ampuni. Syaratnya apa? Lihat Quran surat Ali Imran ayat 133-134. Apa? Gimana? Yang tahu 50 ribu rupiah. Gak ada yang tahu, ya udah nggak apa-apa, cukup. Hitung sampai 3, 1, 2, 3 gugur. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bergegaslah menjemput ampunan Allah. Bergegas dari godean. Bergegas dari kali urang. Bismillah. Hujan-hujanan. Ada yang nge-WhatsApp dulu temannya, kamu jadi datang enggak? Kalau kamu datang, aku datang. Kalau kamu enggak, aku juga enggak.
Bergegas dulu di setiap rangkaian amal soleh bulan Ramadan ini, dari sekarang, dari yang kemarin sampai kalau misalnya ada yang baru tobatnya sekarang, gas dari sekarang nanti sampai Idul Fitri. Jangan kasih jeda. Besarkan rasa cintanya kepada Allah. Orang yang cinta sama PSS Sleman aja bersiap itu mau hujan-hujanan ke stadion, gas. Bismillah demi PSS Sleman. Pride. Bawa bendera, wah, ya kan gitu kan? Sama di Bandung juga ada Persib. Persib atau mati. Bagimu Persib jiwa raga kami. Jauh stadion untuk kemudian dikejar pun tidak apa-apa. Badai, hujan besar pun kita lewati. Demi mendukung klub kesayangan di hati. Persib sampai mati. Tapi ke masjid subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah klub sepak bola yang kita cintai akan menyelamatkan kita nanti di kehidupan dan dunia dan akhirat? Belum tentu. Apakah klub kesayangan kita akan peduli ketika engkau memiliki cicilan yang belum terbayar? Enggak peduli. Apakah klub kesayangan sepak bolamu akan menyelamatkan kamu nanti di yaumil hisab? Apa yang benar-benar nyelamatin kita? Cintanya Allah. Yang sayang sama drakor, hei hati-hati. Yang sayang sama Blackpink, halo assalamualaikum, aku mah gak ada waktu nonton Blackpink, jadi gak banyak tahu, sibuk ngapalin Quran sama hadis. Aduh, jadi gak tahu kemarin konser Blackpink di GBK, terus Jennie ininya hampir copot ya, ditolongin sama kru dance. Tapi saya juga gak ngikutin, saya cuma nemenin anak aja. Itu, saya nemenin anak aja. Suka boleh nggak, Pap? Aku suka Blackpink. Iya kan, Sa? Boleh. Nggak apa-apa, suka sama Blackpink. Sa, jangan berlebihan. Tapi yang kamu sukain siapa? Allah dan Rasulnya. Hati-hati, jangan bongkar aurat demi apa yang kamu sukai. Jangan. Jaga aurat kamu dengan apa yang kamu cintai. Siapa? Allah. Dah, secukupnya aja. Secukupnya aja. Ada yang suka motoran, boleh nggak? Boleh. Ada yang suka dengar musik, boleh nggak? Boleh. Dengar musik kayak Rahim Laude, terus Maher Zain, Berkah, Sholawatan, Nisa Sabian masih ada dengerin. Gitu aja terus sama, sejam itu gitu. Kan enak kalau dengerin sesuatu yang bikin kita jadi ingat sama Allah. Enak. Nanti saya sampai jam 5:15 baru bawa tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kertas. Nanti dikumpulin depan, nanti kita cari siapa yang mau menjawabnya. Satu, kuncian ayat Al-Baqarah ayat 183. Posisi sebelah kiri di tengah kayaknya. Kayaknya. Yang kedua, Quran surat Ali Imran 133-134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kazimina al-ghaiza wa 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mendapatkan surganya Allah. Dan dia bisa mendapatkan surganya Allah karena dia bergegas menjemput ampunan. Bukankah kita ini semuanya para ahli pembuat dosa? Maka kalau kita sadari kita ahli pembuat dosa, tujuan ketika kita mengetahui kita banyak dosa, tugas kita adalah memohon ampunan kepada Allah. Caranya gimana, Kang? Bergegas. Allah berikan kamu kehidupan, tenaga, kau bisa melihat, bisa berjalan, punya kendaraan, pakai di jalan Allah. Gas, bismillah aja dulu. Anak muda, apalagi anak muda, brother. Subuh, brother. Susah itu. Nih, Ahwat, kamu mau cari laki-laki solehah, suami solehah. Nih, lihat di sini. Meskipun ireng tapi takwa. Nggak apa-apa. Jangan dilihat irengnya, tapi takwa nongkrongnya di masjid, brother, sister. Kamu jangan sok-sokan gini, enggak usah. Enggak asik punya pacar anak masjid. Dia terlalu baik buat aku. Semoga kalian mendapat begal. Terus mau cari yang kayak gimana? Yang baik aja salah. Cari
pasangan suami itu yang takwa, yang dekat sama Allah. Pagi tadi yang ngaji Ar-Rahman, merdu kedengarannya. Teteh lagi tidur, mbaknya lagi tidur, ngajiin Yasin, merdu. Punya suami soleh, enak ingetin kita. Dan ketika mereka di luar kita tenang. Kenapa? Allah aja dijaga, apalagi kamu. Dia nggak cuma takut sama kamu, dia takutnya sama Allah. Gak mungkin dia macam-macam di luar. Paling minta nikah lagi. Maka brother and sister fillah, ini yang suka kita lupain. Apakah membangun cinta dengan Allah? Apalagi di bulan Ramadan, pakai semangat kita semuanya di jalan Allah. Handphone kita pakai di jalan Allah. Bikin Insta story. Bismillah, kajian di Masjid Suciati Saliman, guys. I'm waiting for you. Ajak teman kita, siapa tahu ada yang dapat hidayah. Nanti nge-WhatsApp di statusnya, ya Allah, Besti, kamu di mana? Aku lagi di masjid, lagi denger kajian Andi Boni. Ih, kamu nggak ngajak, aku juga pengen tobat tuh. Tapi banyak juga teman kita yang ketika bikin status gitu, weh, cie, gaya di masjid, biasanya di Bose, di WhatsApp, dinyinyirin, bodoh amat. Tapi handphone saya, handphone kita harus pakai kebaikan. Motor kita harus dipakai kebaikan. Mobil kita pakai sama kebaikan. Tadi yang pakai mobil dari Kulon Progo, pakai di kebaikan. Berkah mobilnya, nggak akan cepat rusak itu. Ah, udah nikah belum? Oh udah, ada istri. Oh nggak dibawa di sana. Atau lagi diusir atau gimana sama istri? Nggak bercanda. Maka brother, anak muda subuh ke masjid, laki-laki ke masjid, semangat ke masjid Jangan males-malesan ke masjid, futsal semangat, ke masjid susah, jemput si dia semangat, ke masjid susah, janganlah. Masjid biar berkah. Datang ke masjid, berdiri di saf paling depan. Tapi hati-hati, jangan di sana, tempat imam itu. Saf paling depan, bismillah. Bioskop penuh, bayar atau gratis? Bayar. Bioskop bayar, penuh. Masjid gratis, sepi, aneh. Ternyata masyarakat kita lebih butuhnya hiburan bukan tuntunan. Lebih butuh tontonan bukan tuntunan. Ketika asatis di sini, ada asatis ustadz-ustadz di sini, di Masjid Suciati Saliman. Yang nyampein serius, innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir. Teman-teman males. Ketika yang Kang Boni senang bercanda, semangat. Tapi posting juga. Ustadz apaan? Ilmunya sedikit. Tapi penuh. Ternyata jamaah kita senang hiburan. Kalau diajak tuntunan, coba nanti bikin kelas bahasa Arab untuk milenial. Insya Allah seminggu pertama yang daftar 30. Seminggu berikutnya sisa 7. Tahsin untuk anak muda milenial. Daftar 200. Pas mulai 70. Pertengahan bulan 10. Konsisten akhirnya. Yang konsisten, yang istiqomah siapa? Ustadznya. Ustadznya datang, ustadz yang ngajar ngaji, konsisten istiqomah. Siapa yang bawa anak? Bayi ada nggak? Mana? Di bawah 5 tahun. Bayi itu benar. Masya Allah, berapa bulan ibu? Anak sendiri ya? Iya ya. Benar tahunya anak tetangga ya. Ini ya. Dari Mbak Ati. Siapa lagi? Ibu, mana? Oh ini, ya 50.000. Anaknya anteng Bu, lihat ini ya, lihat YouTube. Oh Masya Allah, semangat banget deh, langsung ke depan. Yang semangat ibunya didorong-dorong. Ibunya. Anaknya lagi diem sama ibunya. Ayo ke depan. Oh
Oh itu ada lagi tuh. Ah tuh deh. Nih 50.000. Maaf Pak, maaf Pak. 50.000 ibu. Yang lagi hamil ada nggak? Yang lagi hamil, pastikan oleh suaminya ya. Ada yang lagi hamil? Lagi mau hamil, belum berarti Bu, proses Bu. Jangan minta saya Bu. Bu mudah-mudahan segera isi ya Bu ya. Amin. Fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafaro. Banyakin istighfar, Allah kasih turunan insyaallah. Nggak akan lama lagi beres Syawal ibu punya anak insyaallah. Ya. Ya maksudnya bukan punya anak ya, lahir nanti biasa insyaallah ada. Kalau punya anak susah. Yang belum punya jodoh insyaallah dapat keturunan insyaallah. Kelihatan di sini wajah-wajah jomblo tersiksa, terhina di sini kelihatan wajah. Pancaran. Maka anak muda semangat, yang punya anak semangat, jangan jadi stres. Ibu-ibu punya anak jadi stres. Bu punya anak stres atau bahagia? Tapi anak ibu stres punya ibu. Ibu saya cerewet Ustaz. Pas lagi pandemi kemarin yang stres ibunya apa anaknya? Dua-duanya. Ibunya stres harus ngajarin anaknya, anaknya stres diajarin ibunya. Akhirnya yang jadi korban siapa? Sekolahnya. Pokoknya saya nggak mau tahu sekolah harus segala buka. Enak ada guru atau nggak ada guru? Enak sekolah atau libur? Tapi pengen pinter, pengen sukses. Angel lagi. Maka kemudian yang harus kita pakai pertama semangat. Semangat di apa? Jalan kebaikan. Maka bulan Ramadan ini apa kata ulama? Ziyadatul khair. Harus bertambah nilai-nilai kebaikannya dari bulan-bulan sebelumnya. Yang nggak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Yang tadinya sering nongkrong, sering baca Quran, sering ke masjid. Yang tadinya sering nonton drakor, sekarang nonton ceramah. Yang tadinya sering baca novel, mulai baca Quran. Yang tadinya sering umbar aurat di TikTok. Kamu lagi manja. Allah, sampai di gitu-gitu. Astagfirullah. Sekarang mulai tutup aurat. Langsung backsoundnya juga di TikTok. Ketika cinta bertasbih. Mantap. Hijab, mantap. Istiqomah, tutup auratmu yang baik. Kenapa? Karena laki-laki yang baik tidak suka kamu terbuka. Laki-laki yang benar gak pengen memegang tangan kamu. Kenapa? Karena dia tahu bisa jadi itu bukan haknya. Dia akan menggenggam tangan kamu ketika apa? Ketika sudah dia mengucapkan kalimat saya terima nikahnya. Dari situ dia akan selalu menggenggam tanganmu dan tak akan pernah dilepaskan. Terutama ketika ke mall. Dah, jangan banyak maksiat di bulan Ramadan. Ustaz, gimana hukumnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan sambil pacaran? Apakah jadi berkah? Enggak, putusin aja lah. Bismillah putusin. Putusnya gimana Kang? Ya saja. Bismillah, assalamualaikum, mohon maaf. Rudi, aku gak bisa lagi sama kamu. Gak bisa. Kenapa Novi? Kamu gak mau sama aku? Gak bisa. Ini bulan Ramadan Rudi, kita putus. Astagfirullah, Novi, jangan gitu, aku sayang sama kamu. Gak bisa Rudi, maafin. Tapi Novi, gak apa-apa, kita putus dulu. Ramadan kita putus, Lebaran kita jadian lagi. Oh, gak bisa lah. Konsisten, istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ayo istiqomah siapa? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Dan mereka menetapkan dirinya untuk senantiasa berada di jalan Allah. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Apa kata Allah? Kudatangkan malaikat yang akan mengabarkan kabar yang luar biasa kepadamu. Ala takhafu. Jangan kamu takut dengan jalan yang sudah kamu pilih. Kamu udah benar menetapi jalan kebenaran ini. Ala takhafu. Jangan kamu takut juga akan masa depan kamu. Kamu khawatir dengan masa depan kamu. Gak usah takut. Meskipun kamu jalan sendirian di jalan kebaikan, tetap jalan sendirian di jalan kebaikan. Innallaha ma'ana. Karena sesungguhnya Allah bersama kamu. Gak usah khawatir. Dan rizkimu tanggungan Allah. Jaminan dari Allah. Pernah lihat cicak di dinding? Halo, assalamualaikum. Pernah lihat cicak di dinding? Ada yang pernah lihat cicak stres?
Ada yang pernah lihat cicak bunuh diri? Aku nggak bisa diginiin katanya gitu. Kenapa makananku terbang sedangkan aku hanya ada di dinding? Pernah nggak ada yang gitu? Nggak ada. Cicak menjalani hidupnya, nggak kemudian menyesali, tetap cicak-cicak di dinding. Manusia yang nggak ada kerjaan, tapi mengambil hikmah, akhirnya bikin soundtrack buat cicak. Dibikin lagunya, cicaknya mah nggak bisa nyanyi. Tapi manusia menyanyikan lagu untuk cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Cicak Cicak hewan yang optimis. Yakin, gak pernah pesimis dalam hidupnya. Terus merayap sampai Allah datangkan nyamuk kepadanya. Hap lalu ditangkap. Allah kasih kelebihan cicak apa? Lidahnya bisa panjang, cepat. Coba teman-teman mau gak punya lidah kayak cicak? Makan kurma, keselak. Bayang, brother, Allah udah kasih nikmat kita banyak. Tugas sekarang kita apa? Bergegas. Merajut cinta itu dengan apa? Pertama, gas aja dulu. Ke masjid aja dulu. Ngerti gak ngerti, duduk aja dulu. Ada kiainya pas jelasin, iya ini, insya Allah. Ngerti? Enggak. Datang aja dulu dapat berkahnya. Ngerti nggak ngerti duduk aja dulu. Dulu juga gitu saya pas belajar. Kata kiai, sini, Boni, sini duduk. Tasikmalaya, siap. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Ngerti? Enggak. Tapi jangan putus asa. Terus tugas kita itu menggerakkan badan kita. Lihat, setiap badan kita ketika digerakkan, makin jadi lemes, makin jadi kuat. Makin jadi keras, makin jadi lembek. Lagi sakit, dirasa-rasa sakit, makin sakit. Tapi lagi sakit, maksain bismillah. Kesana, kemari, sembuh insya Allah. Sakit gigi, sakit. Aduh. Makin sakit. Sakit hati, dirasa-rasa, wah makin tambah lagu-lagu yang melo. Terluka, menangis, wah tambah itu. Pengen bunuh diri jadi. Gak usah dirasain, jangan membesarkan rasa, tapi rasakan kebesarannya. Rasakan kebesaran Allah. Gak usah putus asa. Kalau kamu sudah merasa tidak sanggup, angkat tangan biar Allah yang turun tangan. Karena kamu lemah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Gas aja dulu. Allah titipin tenaga sama saya. Allah jadikan saya sebagai anak muda hari ini. Syabab, anak muda di bawah 40 tahun, masih muda. Gas. Jangan kayak orang tua. Masih muda tapi kayak orang tua. Banyak sakitnya, banyak lemahnya. Jangan. Orang tua aja ke masjid. Semangat, ada yang pakai tongkat, lama, ke masjid. Ada yang encok, ke masjid. Anak muda, gagah, kelitih. Astagfirullah. Aku jadi suka deg-degan lagi motoran di Jogja. Takut ketemu kelitih, tapi dipikir-pikir, gak usah takut. Dalilnya jelas, ketemu yang begitu, lawan balik. Nanti jadi balik saya yang ditangkap, disangka saya kelitihnya kalau gitu ya. Tapi begitu kata Rasul, kalau ada yang mau menjamret apa? Gas. Lawan balik. Tapi kalau Malik bin Dinar, rahimahullah, ketika beliau rumahnya dirampok, perampoknya dapat hidayah. Keren gak? Jadi pas dirampok rumahnya, kata Malik bin Dinar, wahai perampok, seandainya engkau ingin mencuri apa yang ada di dalam rumahku, dan ingin mendapatkan yang lebih baik dari itu, ambillah air wudhu dan sholatlah bersamaku. Akhirnya nurut perampoknya, ambil wudhu, sholat aja. Nah nanti kalau teteh dibegal gitu aja bilangnya. Wahai begal, seandainya engkau inginkan sesuatu yang lebih baik dari ini, mari kita ambil air wudhu dan sholatlah bersamaku. Sebelum ngomong itu udah dibacok teteh. Syahid itu udah. Siap, semangat gak begitu? Anak muda, jangan melendoy. Jangan lemah sama urusan cinta yang gak seberapa. Nyakitin sih iya, tapi udah aja, ngapain lagi? Kasih sayang Allah lebih luas sekarang, ampunan sekarang bulan Ramadan.
Apalagi yang kurang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, Allah masih memberikan kehidupanmu sampai detik hari ini. Artinya apa? Allah sayang padamu. Allah masih memberikan limpahan hidayah kepadamu sampai detik hari ini. Artinya apa? Allah masih sayang padamu. Bagaimana cara kita menanggapi orang tua kita ketika mereka khawatir anaknya jomblo? Ini mereka merasa anaknya tidak laku. Barang dagangan kali ini ya. Sedangkan kita memilih jomblo agar menghindari zina, tapi orang tua malah bilang sok suci. Ada. Yang ini kalau ini orang tua yang bilang nggak bisa sama teman dibilang sok suci, orang tua bilang kayak gitu terus daripada kamu sok kotor, nggak boleh. Auzubillah, itu lawan. Jadi yang pertama benar, jomblo itu mulia ketika niatnya menghindari zina. Setahun 2 tahun nggak apa-apa. Loh 10 tahun lo terhina itu. Baiknya gimana Kang? Jemput teh. Teteh udah bagus. Kalau teteh udah ada niat nikah, orang tua udah pengen niat nikah, bismillah, cari, jemput, mohon maaf bukan dicari. Jemput, gimana jemputnya? Datengin kiai yang ada di sini. Kalau rumah teteh di sekitar sini, cari gurunya, murobiyahnya atau ustazahnya. Cari, minta kemudian masukan. Mau masukin CV, ya, mau apa ya silakan. Ngobrol, kalau di Bandung jamaah laki ngomongnya sama Handi Boni. Jamaah wanita ngomongnya sama Teh Rini. Nanti kita amprokin tuh, apa amprokin tuh? Ditemuin. Set keluar teman aku yang jamaah papap laki-laki duduk. Nanti ada tirai gitu kan, kalau di rumah aku ada hordeng disebutnya, tirai. Mamam nanti keluar bawa itu set. Lah, desir pasir di padang. Gimana kataku? Cocok nggak barangnya? Insya Allah Ustadz, keren. Yang kerudung hitam, Masya Allah ya. Yang kerudung hitam Teh Rini, istri saya. Yang antum yang hijau. Oh iya Ustadz, siap. Nikah aja kalau sudah siap nikah. Jadi gimana cara kita menanggapi orang tua yang kayak gitu? Jelasin, nggak boleh mah zina kalau pacaran. Dan kita yakin dalam sistem Islam itu ada yang namanya ta'aruf, nador, khitbah, nikah. Jadi kalau mama ada calon, temuin sama aku. Tapi aku pengen cari sesuai yang disabdakan oleh Nabi. Apa? Pengen cari yang baik agamanya. Gak apa-apa sih, mah yang penting mah baik agamanya. Meskipun dia ganteng, kaya gak apa-apa. Yang penting baik agamanya. Saya baru saja kehilangan ibu yang meninggal semasa hidupnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya selalu menemani pada saat sakit. Menurut Ustadz, definisi ikhlas kehilangan seseorang yang sudah tidak bisa bertemu lagi? Tanda tanya, oke. Raim Laude ditanya kenapa bikin lagu judulnya Komang. Sebab kau terlalu indah untuk kedapkan. Ya gitu nggak penting ya. Tapi ketika ditanya kenapa bikin lagu itu judulnya Komang, sedangkan di dalam lagu itu tidak ada nama Komangnya. Kata Raim Laude, bukankah di surat Al-Ikhlas pun tidak ada kata ikhlas? Maka apa makna ikhlas itu? Tidak pernah bisa disebutkan dan tidak pernah bisa terbayangkan kembali. Sehingga kemudian ketika kita bicara tentang ikhlas dalam kehilangan, konsep ikhlasnya gimana? Wabasyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah serahin kepada Allah. Bukankah ibumu sudah bahagia karena dia berjumpa dengan penciptanya? Meskipun kau sangat menyayanginya. Hati-hati yang masih punya ibu, gak mau ngangkat telepon ibu. Punya ibu tapi gak mau balas WhatsApp ibu. Suatu saat kau akan merindukan suara teleponnya. Suatu saat kamu akan merindukan WhatsAppnya. Cepet kalau yang masih bisa pulang ketemu orang tua, manfaatin. Jangan buat orang tua kamu terluka. Karena hidupnya gak lama. Berikan yang terbaik padanya. Bayangin baru kerasa ketika teman-teman jadi orang tua. Aku lihat istri aku aja kadang aku suka deg-degan. Nyuci, ngepel, nyuci piring, jemuran, angkat, sambil ngurus anak. Belum lagi kemudian mohon maaf ketika anak yang bayi pup, sambil pup diberesin. Kemudian dia harus sambil makan juga. Ngelihat repot banget ini istri aku. Dari situ suka kepikiran pengen nambah istri supaya dia gak repot. Astagfirullah.
Udah sedih-sedih ya. Enggak bercanda ya, astagfirullah. Saya dari situ kepikiran, oh iya Mam, bismillah. Apa yang saya bisa ngeringanin dia ya? Minimal ngeringaninnya gimana? Ya kitanya jangan macam-macam. Sayangin, perhatiin, kasih sayang. Enggak berat kok merhatiin istri itu. Nah ketika itu baru kerasa, oh ternyata jadi seorang orang tua tuh repot. Dulu orang tua saya ngurus saya gimana, sekarang akhirnya kita harus bakti sama orang tua. Hei anak muda, bukankah orang tuamu yang mengajarkan kamu berbicara? Apa, bapak, ibu, mama. Tapi akhirnya hari ini kamu pandai berbicara, tapi pandai bicaramu dipakai untuk berdebat ibumu. Pandai bicaramu hari ini untuk membantah ibumu. Boleh kayak gitu. Orang tuamu yang mengajarkan kamu berdiri, berjalan, dan berlari. Tapi hari ini engkau berlari menjauh darinya. Gak boleh kayak gitu gak bagus. Kak, kalau yang sudah tidak ada gimana? Banyak-banyakin beramal, sedekah atas nama orang tua. Banyakin sholat, ngaji Quran. Tiap malam Jumat, yasin. Karena setiap amal yang dikerjakan oleh anaknya akan diterima oleh Allah sebagai amalan dari ibunya. Wah anak yang soleh. Habik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kalau ingat mantan doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau doa ingat mantan itu astagfirullah. Astagfirullah. Mantan itu manis dalam ingatan. Bisa dikenang meskipun kadang air mata yang menggenang. Saya pernah membaca kutipan ketika seorang perempuan tidak dapat memiliki perasaan terhadap lawan jenis, bisa jadi perempuan tersebut telah disukai sama jin. Ngeri ya, disukainya sama jin ya, besti. Ya, Allah saya nggak tahu ya, saya baru denger ya. Tapi kalau seorang laki-laki terlalu berlama-lama di kamar mandi itu nggak boleh. Benar, kita nggak boleh loh, kita juga semua yang berlama-lama di kamar mandi. Makanya doa masuk kamar mandi itu adalah Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khobais. Ini Allahumma laka zoom tuh ya masuk pas masuk lagi bulan Ramadan soalnya. Maka masuk kamar mandi pakai kaki kiri biar sehat. Makanya ada seorang profesor dulu meneliti itu, caranya Nabi Muhammad SAW itu ke toilet, makan, dan tidur itu bisa bikin kita sehat. Kalau teman-teman nanya, misal, mohon maaf tapi saya bukan kepedean, tapi saya berusaha menjalankan memang. Cara Kang Boni ngejaga vitalitasnya gimana, kekuatan fisik, kesehatannya gimana? Gampang, lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti cara Nabi dalam hidupnya seperti apa. Kalau Nabi begadang, bagaimana kemudian Nabi istirahatnya kemudian? Kalau Nabi tidurnya lebih cepat, jam berapa Nabi bangun? Gimana cara Nabi tidur? Menghadap ke kiblat, nyerong kanan, jantung posisi sebelah atas. Jangan tengkurep, jangan terlentang, jangan sebelah sini, jantungnya di sini, sesek nanti bangunnya. Ketindihan nantinya, ada yang ketindihan. Yang ketindihan itu selalu pas waktu tahajud. Berarti kayaknya kita dibangunin sama jin itu. Terus pola makan mulai dari yang paling dekat, air minum 30 menit sebelum kemudian makan. Makanya kayak sekarang kita mau buka puasa, sebelum pas azan, Allahu Akbar. Begitu azan, yang pertama minum air hangat kalau ada, air putih dulu. Baru kemudian setelah itu doa kita. Bisa kemudian Allahumma laka sumtu, ada yang kemudian doanya zahaba dzoma'u dan seterusnya. Enggak usah dipermasalahkan, mau Allahumma laka sumtu boleh, mau zahaba dzoma'u boleh. Tapi syarat pertamanya bismillah dulu baru minum. Setelah itu jangan Allahumma laka sumtu. Tapi belum diminum karena doa itu setelah dibatalkan puasanya. Lalu setelah itu apa? Setelah itu baru minum, makan yang manis-manis. Meskipun peringkat klasemen sekarang di Ramadan 1444 Hijriah ini masih gorengan posisi pertama. Posisi kedua kolak pisang. Baru ketiganya kurma, karena harga kurma meningkat tajam ya. Jadi akhirnya, nah sunnahnya Nabi itu makannya kurma. Boleh kurma. Wis iki bapak-bapak langsung. Allahu Akbar, batalin. Rokoan pusing itu Pak nantinya. Kasih jeda aja dulu. Isi dulu aja. Kurma,
kolak, baru kemudian ngasih jeda lagi. Nggak langsung nasi yang berat. Indonesia tanpa ta'jil, langsung nasi. Jangan, kasih waktu perut kita untuk beradaptasi dulu. Dengan sesuatu yang ringan dulu aja. Ringan. Karena itu dicontohin semuanya sama Nabi Muhammad SAW. Kita bisa jadi sehat. Jadi kalau perempuan tidak dapat memiliki perasaan, ruqyah mandiri aja. Baca apa? Al-Fatihah, auzubillahi samil alim minas syaitonir rajim. Baca Al-Fatihah sampai waddallin, amin. Baca Al-Baqarah 1 sampai 5. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah dan seterusnya 255, 256, 257. Lalu kemudian baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah atau bisa ditambah juga dengan surat Al-Baqarah yang berisi tentang Sulaiman. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan Al-Hasr 18 sampai selesainya. Lalu kemudian kalau misalnya masih ada waktu baca Al-Mulknya. Lalu kemudian selesai itu baru kemudian trikul. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Baru doa. Allah marzuqni hubaka wa hubban ahabaka wa hubba man yuqaribuni ila hubbika. Semoga Allah senantiasa memberikan kecintaanku lebih besar kepadamu ya Allah. Jadikan hatiku senantiasa mencintaimu ya Allah. Dekatkan aku dengan seseorang yang mampu mendekatkan cintaku kepadamu ya Allah. Berikan aku lingkungan yang senantiasa membuat aku semakin dekat kepadamu. Amin. Selesai. Insya Allah nanti ada yang ngetuk pintu. Set. Assalamualaikum. Wah, jodohnya langsung. Bertemu dan bertamu. Ternyata SPG Oppo ya. Jodoh kita. Allahumma sholli. Izin bertanya, bagaimana sikap ini ujian sebenarnya. Menghadapi bagaimana sikap kami atau anaknya menghadapi orang tua yang belum mau sholat. Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Sama papa aku juga. Dulu susah sholat. Percayanya hitung-hitungan. Iki bagus iki. Papa aku kan dulu lama di Malang, asli Padang, lama tinggal di Jakarta, punya usaha di Malang, baru pindah ke Bandung. Jadi campuran banget ya. Sekolahnya papa aku dulu ternyata SMP 5 Jogja. Bapak aku baru tahu sekarang. Karena dulu nggak terlalu deket sama papa. Alhamdulillah papa sholat sekarang. Udah bisa sholat. Bahkan sekarang itu mohon maaf ya, papa aku tuh buta. Matanya kena yang namanya glukoma. Sama ada kanker apa? Namanya sih? Katarak. Ada karataknya, katarak. Ini kalau nggak ada kopi saya baru tahu saya nggak disuguhin apa-apa ini. Ada kataraknya, tapi mohon maaf Bu, Masya Allah Bu. Papa saya ke masjid subuh raba tembok. Ini saya boleh sombongin papa saya karena papa saya nggak ada di sini ya. Kalau ada di sini saya nggak mau muji, malesin banget. Muji dia, the Jack ya, Persija. Tapi akur ya. Jadi kalau PSSI bilang, wah ini harus Persib harus damai. Saya sama papa saya selalu damai di rumah. Semenjak saya lahir sudah damai. Dan papa saya the Jack, saya Persib. Nah papa saya Pak, itu kalau ke masjid subuh itu raba tembok Pak. Saking pengennya ke masjid. Saya tanya, papa kenapa nggak usah dipaksain papa ke masjid. Papa itu bisa sholat di rumah karena papa udah nggak bisa lihat. Nggak apa-apa, papa di rumah aja. Jawaban papa apa? Nggak mau dulu papa waktu masih bisa lihat, papa nggak pernah ke masjid. Sekarang papa nggak bisa lihat, papa pengen ke masjid. Semoga sekarang Allah gugurin dosa-dosa papa yang dulu kata. Allahu Akbar. Kalau bapak nanya, saya di mana? Saya di rumah Pak. Beda rumah sama papa saya. Kenapa nggak temenin jauh-jauh rumahnya? Jadi sekarang papa saya raba tembok sampai masjid ada yang nyebrangin. Itu hebatnya luar biasa. Semangat. Orang tua semangat. Anak muda harusnya. Orang tua ke masjid itu ya emang udah harusnya. Tapi anak muda ke masjid ini yang luar biasa. Yang azan anak muda. Aktif anak muda Sleman. Di sini kan Sleman toh? Ada mall nggak? Ada depan ya.
sombong amat. Jangan lebih sering ke mall, ke masjid. Aktif nih anak muda di sini, aktif. Tanya sama komunitas ini. Masjid Suciati Salimah, ada anak mudanya enggak? Komunitas ada, ayo gabung, ngaji bareng. Yang belum bisa ngaji, kumpul, belajar. Yang belajar tahsin, yang belum bisa fikih sholat, ada kiainya, belajar. Sehingga apa? Sehingga aktif di sini kita pengen jadi lebih baik. Orang yang baik akan bertemu dengan yang baik insya Allah. Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Terakhir, mudah-mudahan sudah terjawab semua karena pertanyaannya juga. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi bisa nanti WhatsApp aja ke nomor saya 0811 23 14488 boleh. Ada di Instagram, di profil bio Instagram. Ya, nanti WhatsApp saya. Biasanya saya balas jam 11 malam sampai jam 3 subuh. Tolong jangan video call dan telepon. Lagi kadang ditelepon jam 2 subuh, Ustadz mau curhat, wah karepmu. Oke, saya sekali, teman-teman sekali. Ini harus jadi pertobatan kita bareng supaya kita lebih aktif di masjid lagi. Siap? Bener nih serius. Janji gak akan nakal lagi. Jangan sampai janji gak akan nakal lagi. Kalau nakal lagi, janji lagi. Janganlah. Tapi ya tobat, coba lagi. Tobat, coba lagi. Terus aja. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan dihapuskan dosa sama Allah. Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tum a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar, semoga senantiasa bisa menguatkan hati kita semua. Ada pilihan lain kecuali memilih untuk menjadi seorang yang taat dan bertakwa kepada Allah. Simpan sombong egomu baik-baik, dekati Allah dan Rasulnya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. InsyaAllah berkah. Semoga pahala mengalir juga mobil khusus buat almarhum dan almarhumah dari pewakif Masjid Suciati Saliman. Dan Allah berkahi keluarganya dan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan keluarganya, ahlul bait semuanya. Dan terutama teman-teman yang ada di sini. Saya tadi ngobrol juga sama Mbak Atik. Ini mungkin masjid yang dibangun sama orang tuanya Mbak Atik, tapi sejatinya ini masjid milik masyarakat. Anak muda di sini jangan sungkan ke sini, sini aja, aktifin di sini. Ayo aktif belajar bareng. Semoga Allah wafatkan kita menjadi orang yang ahlul masjid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu
وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berkah buat semuanya. Semoga Allah memberikan limpahan hidayah kepada kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa follow Instagram Handi Boni, TikTok Handi Boni Official, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share YouTube Handi Boni. Insyaallah sehat selalu semuanya, berkah. Terima kasih Sleman, terima kasih Masjid Suciati, terima kasih pengurus DKM semuanya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.